Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Ashifa Aulia Sains sebagai pemateri. Yang kedua Riyah Pratiwi sebagai pemateri. Dan yang terakhir saya Retno Puspitasari sebagai pemateri sekaligus moderator. Kami di sini kelompok 8 akan menjelaskan mengenai tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang proses belajar. Langsung saja, ayat yang pertama dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1 dan 2 serta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Lalu asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Alaq yaitu ketika Ulzah di Gua Hiro, Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril yang menyuruhnya untuk membaca. Jibril berkata, Iqra' atau bacalah. Perintah itu diulang sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca, sebanyak 3 kali pula. Setelah itu, malaikat Jibril mendekap tubuh Rasulullah. Setelah itu, malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan 5. Malaikat Jibril pun meninggalkan Rasulullah seorang diri dengan badan gemetar dan perasaan takut. Kemudian beliau langsung pulang menemui istrinya, yaitu Siti Khadijah, seraya meminta diselimuti. Lalu menceritakan kejadian di Gua Hiro kepada istrinya. Singkat cerita, Siti Khadijah mengajak Rasulullah menemui pamannya, Waraqah bin Naufal. Paman Siti Khadijah ini merupakan pendeta Nasrani yang sangat memahami isi kandungan kitab Injil. Sayyidah Khadijah meminta pamannya untuk menjelaskan kejadian yang menimpa Rasulullah. Lalu Rasulullah menceritakan kejadian yang menimpanya kepada pendeta Nasrani tersebut. Kemudian sang pendeta menjelaskan bahwa kejadian itu merupakan pertanda kenabian Rasulullah SAW. Bahkan Waraqah juga memaparkan tantangan yang akan dihadapi Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah kenabian nantinya. Waraqah berkata, jika ia masih diberi umur panjang, maka ia akan membela dan melindungi Rasulullah dari orang-orang yang memusuhinya. Lalu selanjutnya ada beberapa pendapat dari mufassir terkait surat Al-Alaq. Yang pertama dari Quraisy Shihab, dalam bukunya yang berjudul Membumikan Al-Quran, memaparkan perintah untuk membaca dan menuntut ilmu dalam pandangan Islam yang tercermin jelas dan dimulai dengan kata Iqra'. Tetapi perintah membaca itu tidak bersifat mutlak, melainkan muqayyad atau terkait dengan suatu ayat, yakni harus bi ismi rabbika, dengan atas nama Tuhanmu. Yang kedua dari Ibnu Ashur menafsirkan ayat Al-Quran khususnya surat Al-Alaq dengan mencoba menghubungkan dengan surat sebelumnya, yaitu At-Tin, yang mana menurutnya terdapat hubungan tentang penciptaan manusia. Yang selanjutnya yaitu ada isi kandungan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 2 tentang proses belajar. 1. Pentingnya ilmu pengetahuan. Kandungan surat Al-Alaq yang pertama adalah betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan seruan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, proses penciptaan manusia. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 juga berisi kandungan tentang proses penciptaan manusia. Dipaparkan bahwa manusia berasal dari segumpal darah. Yang ketiga, anjuran banyak membaca. Kandungan surat Al-Alaq memerintahkan manusia untuk membaca supaya mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih banyak. Selanjutnya, dukungan mencari ilmu pengetahuan.
Allah mengajarkan kepada manusia dengan perantara kolam. Manusia bisa mencatat semua ilmu pengetahuan yang telah didapatkannya, sehingga ilmu pengetahuan dapat diturunkan ke generasi yang selanjutnya. Dan yang terakhir, segala ilmu datangnya dari Allah. Manusia lahir ke bumi, tidak membawa apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa. Allah lah yang mengajarkan manusia tentang ilmu pengetahuan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk surat selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.